Hah? Geus rekam sih? Geus. Oke, bingung ya buknya. Kadang bukti lila ngatur lagi. Oke. Cek sound. Cooking. Oke, assalamualaikum. Dan ya hari ini gua sedang recording menggunakan Sony A6300. Seperti yang gue post di komunitas dan Instagram. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan ini adalah legend. Dan hari ini kita bakal nge-compare Sony A6300 dan Sony A5000. Dan kamera ini lahir di tahun kalau nggak salah 2014 ya. 2014. Dan A6300 ini tahun berapa, Pak? Pokoknya nggak tau lah, kurang info. Intinya kita bakal bandingin kamera ini dan kamera ini. Jadi sekarang ini gue sedang recording menggunakan Sony A6300 dan ini Sony A5000 yang biasa gue pakai selama bikin video di YouTube. Kecuali kemarin ya pas bikin barang YouTuber Bogor itu menggunakan A6000 ya. Dan yap, kamera ini harganya untuk sekarang di Sony websitenya sendiri sudah tidak dijual. Yang dijual sekarang A5100 dan ini udah mungkin udah nggak dijual ini resmi lagi di websitenya ya. Tapi kalau yang second mungkin masih banyak dan di toko-toko kamera mungkin masih banyak. Sekarang pun Sony A5000 tuh yang barunya sekitar 5 jutaan, mungkin di bawah 5 juta juga, dan yang secondnya lu bisa dapetin sekitar 3,5 juta. Dan A6300 ini 12 juta, Pak. Benar, Pak? Ya. A6300 ini 12 juta mungkin termasuk 11. Oh. A6300 ini 11 juta termasuk lensa kit. Dan ini kalau nggak salah barunya itu 5 juta termasuk lensa kit juga, atau secondnya pun ada yang 3,5 juta udah termasuk lensa kit, Pak. Dulu gua beli ini harganya itu 5,3 juta tapi udah dapat lensa fixnya. Ini second sih gue beli dulu, dan sekarang kita bakal cobain nge-compare antara A6300 dan A5000. Manakah hasil atau manakah hasil dari A5000 dan A6300? Kita akan compare side by side ya, bersebelahan gitu. Dan lu bisa vote di YouTube ya, di atas sini di sini pokoknya klik aja. Jadi kita bakal cobain buat foto sesuatu dan hasilnya yang mana. Settingan dan lain sebagainya gue samain di format RAW. Ya mungkin, dan juga video nanti kita bakal cobain ya. Oke, foto pertama BAM. Yang kiri atau kanan A6300. Oke, A6300 ada di kanan. Oke, foto berikutnya BAM. A6300 ada di kanan. Oke, foto berikutnya BAM. Oke, A6300 ada di kiri. Foto berikutnya BAM. A6300 ada di kiri. Jadi nggak tebakan lu bener atau enggak dari foto-foto yang tadi. Jadi kita nyobain foto-foto menggunakan dua kamera yang beda ini, beda seri, tapi tetap dari Sony, dan ini tipenya beda, harganya beda, spesifikasinya beda, dan capability dari low light dan lain sebagainya pun beda. Tapi kita menggunakan lensa yang sama, yaitu 1650 f3,5 sampai 5,6 ya. Itu jadi lensanya ini untuk lensa kitnya masih sama, tapi ya speknya dari segi kualitas sensornya pasti beda ya. Tapi coba sekarang sebagai orang awam ya, bukan awam, sebagai orang yang belajar, apakah kita bisa membandingkan hasil foto yang tadi? Gue nanya sama ente pade semuanya ya. Jadi karena kebanyakan juga orang-orang yang mengeluh mengenai kamera gitu loh. Gue punya kamera gini low light gini, padahal sebenarnya semampu apapun ini kamera low lightnya, kalau lu nggak pakai lightingnya nggak proper ya tetap aja hasilnya bakal kurang maksimal gitu, kurang optimal gitu. Karena even kamera Sony A7S II pun yang low lightnya bisa sampai 100.000 ISO itu tetap aja lighting penting gitu loh ya. Jadi kita cobain tadi foto-foto, dan sekarang video. Ini video yang pertama. Dan ini video kedua. Yang mana Sony A6300. Yang A6300 yang pertama. Dan ya kita ke video berikutnya. BAM. Dan ini video kedua.
Yang mana Sony A6300 video yang kedua. So, ke video yang ketiga, bam. Yang mana Sony A6300 ada di video yang kedua. Video berikutnya, bam. Dan ini video kedua. Yang mana Sony A6300 yang ke-1. Jadi ya sekarang lu bener gak untuk jawaban lu sendiri yang mana kamera Sony A6300 atau 5000 gitu. Secara hasil yang lu lihat aja di YouTube ya, karena ini akan dikompres ya pasti, tapi lu bisa nebak atau enggak gitu apakah jawaban lu benar semua. Jadi kalau oke. Jadi kesimpulannya adalah sebagus apapun kamera lu, kalau lu tidak menguasai ilmu akan kamera itu dan teori sinematografinya tersebut atau ya lighting kayak begini, ya tetap aja hasilnya akan kurang optimal. Ada banyak banget YouTuber yang menggunakan A6300, tapi yang hasilnya bagus ya paling kita tahu Agung Hapsah seperti itu kan. Dan ada juga banyak YouTuber yang menggunakan Sony A7S II, tapi kualitas video yang menurut kita bagus pasti Chandra Leo. Yang mungkin banyak juga ya, tapi yang paling tersorot untuk di dunia per-YouTuban ya itu. Jadi sebagus apapun kameranya, kalau nggak ngerti makainya ya sama aja gitu loh Pak. Intinya gue masih pakai kamera ini dari dulu nge-YouTube sampai sekarang ya masih oke aja gitu untuk YouTuber-YouTuban doang gitu. Dan hasilnya secara hasil untuk dilihat ya ditonton gitu di YouTube nggak terlalu jauh beda kalau misalnya secara hasil, tapi secara spek dan kebutuhannya pasti beda banget. Sony A5000 ini cuma mendukung 50p atau 50p di 1080p, dan itu pun frames per secondnya nggak lebih dari 30 ya. Jadi kamera ini masih belum bisa 60 fps sama sekali, tapi kamera ini mendukung 24 frames per second, dimana itu adalah fps yang paling natural gitu. fps cinema kan 24 frames per second. Dan Sony A6300 ini frames per secondnya bisa sampai 120 di Full HD ya, 1080p ya, bisa sampai 120 frames per second. Dan ini video sinematiknya bukan sinematik, ini video contohnya aja sih. Selain daripada frames per second dan lain sebagainya, ISO pun berpengaruh ya. Jadi sensor A5000 ini sama sensornya masih APS-C ya, tapi untuk low light capability-nya atau acceptable ISO-nya itu menurut gua untuk Sony A5000 ini di 800-an lah ya. A5000 ini 800-an. Tapi kalau A6300 gue belum coba-coba banyak. Mungkin tadi pun nge-shot di ISO 4000 masih aman kalau nggak salah ya, 4000 ya masih aman ya. Jadi nggak tahu sih, belum dicobain untuk lebihnya, untuk 12800 nggak tahu aman nggak atau enggak, tapi masih aman lah. ISO di atas 2000 tuh masih oke lah. Dan ini pun mendukung fitur S-Log ya, jadi ada flat profile-nya, kalau ini nggak ada. Nah, buat lo yang bingung nih gimana cara ngeset buat yang gini, buat Sony A5000 atau 5100 atau A6000 tapi nggak bisa flat gitu, gimana caranya? Lo pergi aja ke menu sini. Di sini ada menu yang pertama ya, terus pergi ke nomor 4 sini ya. Nah, sini ada creative style. Lo tinggal pencet iya leher orang tinggal pencet ke kanan aja, ke kiri ya kalau nggak. Nah, di sini lu bisa lihat ada beberapa -1. Nah, di sini ada 0 gini sampai min sampai plus ya. Lu bisa kurangin aja sampai kurang banget, ini -3. Terus lu bisa ke sini juga. Lu bisa ke sini juga, lu kurangin sampai -3 semuanya. Jadi semuanya flat banget kalau kayak begini ya, lu lihat aja. Tapi kalau misalkan kita naikin jadi di standar ini, terus kita naikin ya, naikin ke kayak gini, terus kita naikin. Nah, ini semuanya jadi standar lagi gitu, jadi normal ya. Jadi kayak begitu aja, tapi flatnya flat buatan gitu, jadi bukan flat S-Log ya. Jadi sharpness-nya dikurangin, kontrasnya dikurangin, dan juga saturation-nya dikurangin, jadi warna kurang, kontrasnya juga kurang. Jadi itu bisa enak buat dynamic range rendah. Di shadow-nya tuh masih aman buat diakalin, buat grading-nya lebih enak, dan highlight-nya juga nggak terlalu. Oke, sedikit klarifikasi mengenai postingan ini. Xiaomi postingan ini bukan punya gua ya Pak ya. Jadi A6300 ini bukan saatnya untuk say goodbye kepada kamera ini, karena ini akan masih gua gunakan untuk bertempur ke depannya. Jadi kamera ini
bukan beli gua ya. Oke, jadi itu aja gua mau pengen nge-compare A6300 dan kamera ini. So buat lu pada yang pengen beli kamera gitu kan, pengen nge-YouTube atau pengen iseng-iseng bikin video, jangan dulu ke kamera ini mahal ini gini-gini, tapi pengetahuan lu mengenai kamera sendiri masih kurang gitu. Jadi lu masih nggak tahu, tapi lu udah ngomongin tentang ISO lah, tentang S-Log lah gitu. Ya, intinya mendingan belajar aja dulu mengenai kamera dan teori sinematografi yang lainnya gitu, kayak lighting. Ya pokoknya audio juga penting ya, jangan dilupakan gitu. Jadi pilihlah kamera sesuai kebutuhan. Jadi ya kalau lu banyak duit terserah, tapi kalau untuk low budget ya, terus lu belajar dulu aja, lu bisa pakai kamera apapun pak, even itu DSLR, Canon atau apapun, itu masih banyak yang worth it. Dengan harga 2 jutaan pun masih lu bisa bikin video bagus gitu ya. Oke, terserah lu sendiri. Di sana ada harga, ada kualitas, low budget, tinggal ilmunya aja yang dibesarkan dan kemampuannya dibesarkan. Apaan sih, ngomong apaan sih dari tadi nih? So ya, oke, jadi inti dari video ini gue pengen nge-compare aja antara A6300 dan A5000 ini. Menurut lu kayak bagaimana? Karena menurut gue untuk available light gitu di luar, atau lu tahu cara pakai lighting yang bener di kamera apapun, hasilnya akan tetap bagus gitu, selama kebutuhannya bukan kebutuhan buat misalnya lu bikin video 4K atau apapun ya. Selama kebutuhan biasa aja ya, kamera apapun lah oke lah ya. Yang penting elunya ngerti man behind the gun atau man behind the camera gitu pak. Kendala tanpa skrip ya kayak begini ya. So ya, makasih banget udah nonton video ini. Semoga bisa lu milih aja kamera yang sesuai dengan kebutuhan lu sendiri. Di sana ada 5100 yang bisa 60 fps, atau A6000 ya yang sudah bagus, yang udah ada viewfindernya dan juga low light capability-nya nggak jauh beda lah dari sini ya, tapi bagus juga gitu. Atau lu bisa beli A6300 kalau ada duitnya, yaitu enak banget, 4K-nya udah enak, low light-nya enak. A6400 kelebihannya bisa dibalikin kayak begini layarnya, lu bisa nge-vlogging kayak begini buat kontrol wajah. Dan ada juga A6500 yang lebih edan lagi fiturnya, tapi layarnya tetap nggak bisa di flip. Ada juga Sony A7, A7S, A7R yang kayak gitu-gitu full frame, yaitu sesuai dengan kebutuhan ente pade. Sudah berapa kali gue bilang, so makasih banget udah nonton video ini, tapi tidak selesai nih videonya ya. Kita ending aja. AM to the PM, PM to the AM.